Perjuangan Raden Intan II dimulai ketika ia melanjutkan memimpin rakyat daerah Lampung untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Didukung oleh salah satu tokoh dari Banten, yaitu Haji Wakia, dan Raden Intan II mengangkatnya menjadi penasihatnya. Menurutku sebaiknya kau memperkuat bentengmu dan melatih anggota prajuritmu yang lain. Dan aku akan membantumu untuk melakukan penyerangan di daerah Semangka dan Kampung untuk menyerang pos-pos militer Belanda. Baiklah, terima kasih atas sarannya. Aku akan mempersiapkan semuanya sekarang. Sama-sama, aku harap aku bisa membantumu. Memang begitulah tujuanku datang kemari. Setelah reda selama 16 tahun, pada tahun 1851, Belanda mengirim pasukan dari Batavia. Pasukan ini memiliki 400 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Judge yang bertugas merebut benteng Ketimbang. Raden Intan, senang bertemu denganmu Raden. Bagaimana kabarmu? Apakah kau siap menerima bahwa benteng-benteng dan tanah kelahiranmu akan jatuh kepada Belanda? Kau tak akan bisa melakukan. Tambah, aku akan bertahan dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat nanti Raden. Serang! Ya. Melihat kekalahan yang ada, Belanda pun mengubah siasat untuk merebut benteng Ketimbang. Dan kali ini, Belanda mengirimkan Kapten Kohler untuk perundingan perjanjian dengan Raden Intan II. Selamat siang Tuan, ada perihal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana jika kita membuat perjanjian agar tidak berperang satu sama lain, dan kau mengakui beberapa wilayah dalam naungan Belanda? Aku akan mengakui kekuasaan daerah di bawah Belanda. Namun jika kau melakukan penyerangan terhadap rakyat Lampung, aku tidak akan segan-segan melancarkan peperangan pada kalian. Wahai penduduk, kemarilah! Ada apa Tuan? Dengarkan aku baik-baik. Raden Intan hanya ingin mengincar harta kalian dan menguasai tanah Lampung. Apakah benar begitu, Tuan? Namun Raden sangat baik kepada kami. Apakah benar itu Tuan? Sulit dipercaya. Raden Intan mempunyai niat buruk pada kami. Itu hanya topeng saja. Dia baik kepada kalian hanya ingin menguasai harta kalian. Kita harus hati-hati dan waspada kepada dia. Jahat sekali Raden Intan. Benar, aku juga tidak menyangka. Akhirnya mereka percaya kepada berita bohong yang sudah kurencanakan. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1856, pasukan Belanda diberangkatkan dari Batavia dengan beberapa kapal perang. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Mason. Singa berantai yang mendengar kabar itu pun langsung cepat-cepat memberitahukan kepada Raden Intan II. Cepat kau sampaikan kepada Raden Intan untuk mempersiapkan semuanya, karena pasukan Belanda akan segera datang. Baik Tuan, akan saya sampaikan kepada Raden Intan. Beberapa hari kemudian, Belanda mengirimkan peringatan kepada Raden Intan dan pasukannya agar dalam 5 hari mereka semuanya harus menyerahkan diri. Dan jika tidak, Belanda akan melancarkan serangan kepada mereka. Tanya kepada masyarakat di sana untuk melakukan perlawanan jika Belanda melakukan penyerangan kepada mereka. Baik, Raden. Hingga akhirnya hari peringatan pun tiba. Raden Intan dan Singa Beranta pun tidak memberikan jawaban kepada pihak Belanda. Dan pada tanggal 16 Agustus 1856, Belanda melancarkan serangan. Dan kali ini, sasaran mereka adalah merebut benteng Blok. Hingga pada tanggal 26 Agustus 1856. Hari itu, Belanda berhasil menangkap 2 orang anak muda. Salah satunya ditembak mati, dan satunya terpaksa menunjukkan jalan menuju Ketimbang. Cepat beritahu kami, di mana jalan menuju Ketimbang? Saya tidak tahu, Tuan. Kau mau nasibmu seperti dia? Cepat, beritahu kami. Sebelah sana Tuan.
cepat kau beritahu yang lain untuk melakukan penyerangan kepada benteng Timbang. Baik Tuan, akan saya sampaikan. Ketika sudah sampai di Ketimbang, ternyata benteng Ketimbang sudah ditinggalkan Raden Inten II dan pasukan. Lagi-lagi mereka lolos dari kita. Kita harus menemukan dia secepatnya. Biarkan dia pergi, setidaknya benteng ini sudah kita taklukkan. Baik Tuan. Kau akan mati di depan mataku, Raden Intan. Kabar baik ternyata datang dari pasukan yang dipimpin oleh Mayor Van Oostede, yang ternyata berhasil menguasai benteng Meram, meskipun sempat tertahan akibat serangan dari pasukan Raden Intan. Akhirnya, kita telah menguasai benteng ini. Dan kini para penduduk telah berpihak pada kita. Benar Tuan, sebentar lagi seluruh pasukan yang ada di sini akan berdiri bantu dan Raden Intan pun akan kalah. Hahaha, kau benar. Tuan, saya tahu di mana peran Raden Intan. Di mana dia? Cepat beritahu kami. Raden Intan berada di daerah Rimben dan kabarnya dia membawa beberapa pasukannya. Benar Tuan, sepertinya Raden Intan ada di sana. Dia pasti sedang bersembunyi dari pasukan Belanda. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Tuan. Dia. Bodoh sekali kau Raden Intan bisa terjebak oleh orang kepercayaanmu sendiri. Aku tidak menyangka kau bisa berikan kepadaku. Kenapa? Aku tidak peduli dengan drama ini. Habisi dia. Inilah yang kutunggu selama ini. Selamat datang kekayaan dan kejayaan. Hingga pada akhirnya Raden Inten II wafat dalam perkelahian karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang sebangsa ini. Malam itu, jasadnya diperlihatkan kepada Kolonel Wilson.